Selamat datang kembali dan terima kasih sudah mengikuti kami di part 5 ini dalam perjalanan Marwali dari Palu ke Marwali. Saat ini kita berada di Parigi bagian menuju ke Poso, yaitu tepatnya di Tolai, dan di daerah sini banyak penduduk Bali. Masuk daerah Tolai. Dalam video ini saya akan coba sharing ke teman-teman sejarah datangnya orang Bali di daerah Parigi. Ini kita pernah nginap di masjid ya Bu ya? Nggak nginap sih. Waktu pada saat gempa kemarin itu ini salah satu daerah yang rame banget dan ekonominya itu luar biasa besarnya. Perputaran uang di sini. Golden Mall. Ini pasar di depan. Ini tuh depan itu masjid yang pernah kita singgahi. Sini saya punya banyak teman. Saya tidak tahu sudah di mana semua mereka tinggal. Maka disinilah kita singgah di masjid ini. Ya, di pasar kiri. Sedikit informasi bahwa daerah Tolai itu hanya sebuah desa, bukan ibu kota kecamatan ya. Ini hanya sebuah desa, tetapi perekonomian di sini itu sangat luar biasa gitu. Nah, di sini tuh tempat pertemuan antara beberapa daerah-daerah transmigran dan bisa dilihat dari bangunan-bangunan di sekitar ya. Nah, kita lanjut soal pembahasan orang Bali nih. Tahun 1900-an itu 906 kalau nggak salah, ada 11 orang laki-laki dan 7 wanita Bali berlabuh di dermaga Pelabuhan Parigi. Mereka ini berasal dari Pulau Banda, Kepulauan Maluku. Di Pulau Banda ini ada tempat pengasingan orang Bali selama kurun waktu tahun 1800-an. Di antaranya ada orang buangan politik karena menentang penjajahan Belanda. Nah, mereka ini berasal dari Singaraja kalau nggak salah, ibu kota kerajaan Buleleng yang dikuasai Belanda sejak tahun 1800-an. Jadi ada pelanggar-pelanggar hukum adat dan kemudian bergabung sebagai orang buangan di Belanda. Bahasa kerennya pengasingan. Nah, orang Bali ini kemudian tiba di Parigi dan ditempatkan di Kelurahan Martasari pada saat sekarang ini namanya, di Kecamatan Parigi Motong, kurang lebih 1 km ke arah selatan Pelabuhan Parigi lah, yang tersohor sejak zaman Portugis. Saat itu Martasari masih lahan kosong yang luas, penduduk suku Kailitara kalau nggak salah di situ, setempat menamainya Tanah Boa, itu singkatnya. Nah, lanjut ya. Jadi perpindahannya orang Bali itu berlanjut terus. Karena istilahnya sudah mulai berkembang nih. Nah, yang lebih masif perpindahannya itu di era zaman Soeharto, itu tahun 1960. Intinya di era Orde Baru dengan program transmigran ya Bu ya. Perpindahan itu kemudian marak dan membangun sebuah daerah yang istilahnya terkenal maju lah gitu. Daerah Parigi ini akhirnya sampai diberitakan di RRI itu pada saat itu. Oh, keren kan kalau sudah masuk ke daerahnya kita pada zamannya Soeharto di RRI, wah itu berarti sudah diangkat jempol gitu. Nah, ini berlanjut terus, maka terbentuklah komunitas orang Bali di daerah Parigi ini. Makanya pada setiap event kegiatan orang-orang Bali, misalnya nyepi, galungan apa, ini daerah ini kalau saya menyebutnya itu Little Bali karena panji-panji, kemudian di sini banyak sekali yang ditempatkan di depan itu, arca kepura atau apalah, itu keren-keren semua model-model arsitekturalnya, dan itu sangat saya jempol sekali dan rapi gitu. Prinsipnya orang Bali ya mending bangun tempat peribadahannya dibandingkan rumahnya, tapi di sini Balinya orang-orang Bali sini nih kaya-kaya bro. Ini kita sudah memasuki daerah yang mulai jalannya sempit-sempit dan berkelok-kelok dan apalagi pokoknya rusak lah bagian area sini nih. Mulai kecil jalan jelek, kecil
Satu hal yang paling menjengkelkan kalau dalam perjalanan itu pada saat ketemu jalan sempit begini, ketemu dengan mobil gede besar dari Pertamina, mobil yang dilindungi undang-undang. Kalau berisi, kalau tidak berisi tidak dilindungi undang-undang kok. Jadi kenapa disebut dilindungi undang-undang? Karena mereka ini adalah alat vital negara. Jadi transportasi bahan bakar itu adalah alat vital negara juga. Jadi mereka dilindungi oleh undang-undang. Di Kentara itu ya, ada bendera merahnya itu di spion, belakang bendera merah semua. Jadi hati-hati dengan mobil-mobil yang seperti begitu. Jadi usahakan kasihkan jalan kalau berisi. Tapi biasa juga banyak supir-supirnya yang ugal-ugalan pada saat kosong, nggak mau ngasih orang jalan. Padahal itu sebenarnya salah. Oke.